pemirsa TV-ku, kembali lagi di Mode On bareng aku, Indira Majestika. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas mengenai tampil menarik dengan batik. Nah, batik ini tuh sudah menjadi kebanggaan kita, bukan? Karena batik ini sudah diakui oleh UNESCO pada tahun 2009 sebagai Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity atau budaya tak benda. Nah, tentunya bangga banget nggak sih sebagai warga Indonesia? Dan setiap tanggal 2 Oktober Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Nah, kata batik sendiri ini tuh berasal dari bahasa Jawa yaitu ambate. Amba sama nite. Amba itu bahasa Jawa, kalau Indonesianya ombo, gede, besar ya, luas. Kalau niti itu titik, berarti titik yang dilebarkan, berarti kain yang dilukis begitu ya. Nah, tentunya kain ini tuh dilukis dengan berbagai teknik. Di Indonesia sendiri ada beberapa teknik untuk membuat batik. Yang pertama ada batik canting atau lilin. Ini tuh tekniknya udah lama banget ya, sejak awal batik mungkin ya menggunakan lilin. Ini tuh dengan ditulis ya di kainnya, lalu kalau lilinnya udah kering diambil, dicelupin di warnanya. Lalu yang kedua ada batik cap. Batik cap ini tuh udah ada sejak abad ke-20 loh, lama banget ya. 20 berarti udah nggak tahu berapa. Nah, batik cap ini malah lebih cepet nih daripada batik canting tadi. Batik cap tuh tinggal dicap menggunakan cap atau stempel gitu. Lalu yang ketiga ada batik kombinasi. Batik kombinasi berarti apa, campur apa ya? Nah, batik canting dengan batik cap. Kenapa sih dikatakan kombinasi? Karena kalau kita menggunakan batik cap itu tuh motifnya akan lebih besar. Nah, untuk mendetail motif yang kecil-kecil itu menggunakan lilin atau canting. Lalu yang selanjutnya ada batik ikat celup. Nah, batik ikat celup ini bisa dikatakan lebih mudah ya, karena tinggal dicelup tanpa ada detail yang kecil-kecil yang kita harus teliti banget gitu loh, nggak ada. Lalu selanjutnya ada batik lukis atau namanya colet. Nah, batik lukis ini malah lebih mudah dan lebih modern karena menggunakan cat. Ini juga bisa motifnya bunga, tanaman, atau wayang. Biasanya adanya wayang gitu. Selanjutnya ada batik printing. Ini yang sering digunakan oleh para pengusaha ya untuk membuat batik karena lebih cepat dan lebih ekonomis gitu. Tapi harganya juga lebih murah daripada batik sebelumnya seperti batik lilin. Nah, dari 6 teknik pembuatan batik tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya kalau batik printing itu lebih cepat tapi harganya lebih murah. Kalau batik lilin itu lama tapi harganya mahal, nilai jualnya mahal. Oke, batik ini kan terus mengalami perkembangan zaman. Banyak juga yang industri batik ini kan melakukan inovasi gitu ya, dan motif-motifnya juga tentunya nggak itu-itu aja. Kalau di Indonesia ini tuh yang paling terkenal ada 5 motif yang paling disukai oleh warga Indonesia dan warga internasional juga ya. Nah, yang pertama ada batik kawung. Batik kawung ini tuh memiliki makna sebenarnya ada kekosongan nafsu duniawi. Ini tuh memaknakan bahwa hidup kita itu harus penuh kesucian, jangan banyak hawa nafsunya gitu ya. Lalu yang kedua ada batik sido asi. Sido asi, asi itu adalah artinya kasih sayang gitu ya. Batik kasih sayang, biasanya ini batik ini dicari oleh pengantin yang mau menikah untuk rumah tangganya itu penuh dengan kasih sayang, makanya pakai batik sido asi. Lalu yang ketiga ada batik Parangkusumo. Ini tuh batiknya dari Solo ya. Batik Solo ini tuh gambarnya seperti ombak yang ada di laut yang menghantam tebing. Nah, artinya kita tuh sebagai manusia hidup itu jangan pantang menyerah, terus semangat gitu ya. Yang selanjutnya ada batik Megamendung. Siapa sih yang nggak kenal dan tahu Megamendung tuh kayak gimana? Yang gambarnya awan di langit. Nah, nama mendung sendiri ini tuh mencerminkan langit yang sedang mendung gitu ya. Kenapa? Karena langit yang mendung itu ibarat kehidupannya manusia dan awannya itu sebagai lapisan langit ya. Langit itu ada 7 ya, 7 lapisan seperti kehidupannya kita yang banyak
lapisannya. Lalu selanjutnya ada batik tambal. Batik tambal ini dari Jogja. Pasti teman-teman pernah tahu ya, batik tambal itu biasanya dipakai untuk memproduksi tas dan baju. Nah, maknanya adalah untuk melekatkan sesuatu pada kehidupan kita supaya yang buruk-buruk itu tertutupi gitu. Nah, pemakaian batik kan tentunya yang ada di mindset warga Indonesia itu kan tua ya, apalagi kalau misalnya pakai batik nih main, ditanyain, kamu habis kondangan dari mana? Pasti stigma kondangan dari mana melekat pada batik. Bener? Iya kan? Nah, untuk mematahkan stigma kondangan atau stigma tua memakai batik, setelah ini ada tips mix and match memakai batik tapi tetap cantik dan menarik. Jangan kemana-mana, tetap di Mode On, all about fashion.